Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah pada malam hari ini. Kita boleh bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu, walaupun kita masih ada di rumah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa melakukan persekutuan doa malam kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam persekutuan doa malam kita. Bapak Ibu seluruhnya yang ada di rumah, saudara-saudari yang ada di rumah, saya undang untuk bersaat teduh. Mari kita teduhkan kepala kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus Tuhan boleh hadir memberkati kita pada hari ini. Kita bersaat teduh. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagi emas murni. Mari Bapak Ibu, kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita memujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari kita katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu
kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya dengan rasa syukur. Tuhan yang masih memberikan kekuatan, Tuhan yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Mari datang menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan mari mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Bukan karena hebat kuat gagah kami, tetapi karena pengasihan Tuhan. Kami masih kuat dan sehat. Kami masih bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, menaikkan setiap doa puji-pujian kepada Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah atas setiap kami, dan ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang bulan, setiap saat hidup kami Bapa. Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami sering jatuh ke dalam dosa. Ampunkan kami Tuhan, sehingga kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan, layak menyembah Tuhan, layak memuji memuliakan nama Tuhan. Ini ucapan syukur kami atas segala kasih dan kemuliaan-Mu yang nyata kepada kami. Ini juga ya Bapa, dalam setiap kerinduan kami untuk pengampunan Tuhan, sehingga kami layak di hadirat Tuhan. Terimalah bakti kami, doa kami malam hari ini, dan biarlah kami alaskan setiap bakti kami ini dengan firman Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita naikkan doa-doa kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan yang kemarin memang sudah saya sampaikan, tapi satu kerinduan kita kembali merenungkannya di dalam doa malam ini, di Mazmur pasalnya yang ke-57. Saya akan bacakan Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mazmur 57. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaling di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 57 sama seperti Mazmur 143 adalah mazmur-mazmur yang ditulis Daud ketika dia dalam pelarian akan pengejaran Saul. Dia bersembunyi di dalam gua, sehingga mazmur ini dikatakan mazmur gua. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika berada di dalam gua, iman Daud mengubah guanya menjadi tempat kudus. Keyakinannya gua itu bukan sekedar batu-batuan dikelilingi oleh batu-batu, tempat yang menyeramkan, yang gelap, tetapi dia meyakini gua itu adalah sayap Tuhan. Di bawah sayap Tuhan aku berlindung. Itu yang dirasakan oleh Daud ketika dia berada di dalam gua. Meskipun dia saksikan di ayat 5 ayat 7 ada gigi tajam, jaring dan lubang, tetapi dalam pujiannya ini Daud menyanyikan pujian kepada Tuhan. Daud yakin pertolongannya adalah Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Mazmur 57 adalah mazmur terapi yang digunakan Daud untuk memberikan kelegaan hati, untuk menguatkan diri, untuk menyenangkan dirinya, menyemangati dirinya, supaya dia tidak putus asa, supaya dia tetap dalam pengharapan. Dia buat mazmur ini di dalam gua, dan dia berhasil. Ketika dia dalam pengejaran, ketakutan akan dibunuh, ketakutan ditangkap, ketakutan lainnya, Daud memuji Tuhan di dalam gua, dan pujian itu menegakkan hatinya, menghiburkan dirinya. Saudara kasih oleh Tuhan, Mazmur 57 ini kita baca berulang ketika kita juga sedang berada di dalam gua kita masing-masing. Hari ini kita berada di dalam gua kita, di rumah kita, di kamar kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita dalam persembunyian, mungkin beda dengan Daud, dia dikejar-kejar oleh Saul, kita mungkin dikejar-kejar oleh virus corona, tapi kita berada di rumah. Selain mengikuti anjuran pemerintah, selain mengikuti anjuran PSBB, tapi juga kita berada di rumah, bersembunyi di dalam gua kita, sama seperti Daud bersembunyi. Kita di dalam ketakutan kita, di dalam keadaan sulit, mungkin dalam keadaan tegang. Ya, virus ini sudah sampai di Antapani dalam beritanya beberapa hari yang lalu. Sudah dekat sekali dengan kita. Kita semakin di dalam gua semakin takut. Mungkin gelap, mungkin dingin, mungkin sepi, mungkin sulit, saudara. Tetapi ketika kita melakukan apa yang Daud lakukan, kita akan mengalami damai dan kemenangan meskipun kita berada di dalam gua. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu apa yang dilakukan Daud ketika dia di dalam gua, dan ketika itu dia mengalami kedamaian dan kemenangan. Saudara kasih oleh Tuhan, keinginan Daud bukan hanya untuk melarikan diri, bersembunyi melarikan diri, tapi keinginan Daud sesungguhnya adalah untuk memuji Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan ini di tengah-tengah situasi ketakutan, bukan hanya sekedar ketakutannya, tetapi memang kerinduan hatinya memuji Tuhan. Sesungguhnya diceritakan ketika kita baca Mazmur ini, kita melihat Daud bangun keesokan paginya di persembunyiannya di gua, ia mengambil harpanya, dia menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar dalam keadaan takut atau dalam keadaan pelarian, tetapi karena memang hatinya mau memuji Tuhan, karena dia tahu pertolongannya dari Tuhan, karena dia yakin pertolongannya dari Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Mazmur ini saya percaya, kita semua percaya, dapat menjadi dorongan dan semangat besar bagi kita.
Kita berada di gua kita, di rumah kita, di kamar kita, dalam lingkungan yang terbatas. Kita tidak bisa bebas lagi. Kita berada dalam ketegangan, dalam masalah. Tapi lakukanlah apa yang dilakukan Daud, memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan, dan hendaklah kita memuji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa pertolongan kita semata hanya dari Tuhan, tiada yang lain, hanya dari Dia. Oleh karena itu, pujilah Dia, nyanyikanlah pujian kepadanya. Ini yang dilakukan Daud, dia berhasil ketika di dalam guanya, dan ini juga kita lakukan. Dan percayalah, kita akan berhasil ketika kita berada di dalam gua kita. Saudara-saudara Tuhan, naikkan Mazmur ini, Mazmur 57, juga ada Mazmur 143, Mazmur di dalam gua. Kita naikkan Mazmur puji-pujian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita dari Tuhan, dan kita akan berhasil melalui hari-hari kita ketika di dalam gua kita masing-masing. Pujilah Tuhan, percayalah kepada Dia, nyanyikanlah pujian kepadanya, dan kita akan merasakan kedamaian dan kemenangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami untuk memperoleh hati yang damai dan kemenangan melalui ini semua. Keadaan sulit ini, keadaan yang penuh tantangan, ketegangan, penuh dengan kesulitan ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk bisa menghadapinya dengan berserah hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Sama seperti Daud, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan, menyanyikan pujian kepadamu. Ketika dia berada di dalam gua, kami juga berada di dalam gua kami. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami syukuri bahwa segala sesuatu akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini terjadi bukan karena hal-hal yang tidak biasa, tapi karena Tuhan punya rencana atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di saat-saat ini juga kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami mengerti bahwa setiap apa yang kami alami saat ini itu tidak melebihi kekuatan kami, karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap kami. Pelangi kasih Tuhan akan nyata memberikan kami kemenangan melalui ini semua. Tapi hari ini berikan kami hati yang damai untuk melalui ini semua. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Pelangi kasih-Nya yang kita nantikan dan yang menjadi tanda kemenangan kita melalui badai gelombang hidup ini saat ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita sembah Tuhan, katakan pelangi kasih. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, kita percaya
Tuhan tidak akan memberikan ular beracun kepada kita yang meminta roti. Hari ini kita meminta kebaikan Tuhan, pengasihan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Mari datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan merenda suatu karya yang agung bagi setiap kita hari ini. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Sabahan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan, suatu karya agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap berdoa. Doa yang pertama, kita berdoa untuk pokok doa yang pertama 1, 2, dan 3. Yang pertama, bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Yang kedua, kita juga berdoa untuk topangan Tuhan, sehingga bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu, semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Kita juga berdoa nantinya. Yang ketiga, kita berdoa terus buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona ini, baik di rumah sakit, baik juga di rumah yang sedang terisolasi. Kita terus doakan mereka supaya mereka terus mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa berseru di hadapan Tuhan, mengeluarkan suara kita 1, 2, dan 3. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur lewat pujian, kami bersyukur lewat firman, kami bersyukur lewat doa-doa yang kami akan serukan kepada Tuhan. Oh Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dari segala hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi pada hari ini kami bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi corona ini. Kami mau doakan buat penyebaran serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, PSBB yang sedang dilakukan, keamanan, kenyamanan, pembatasan jalur transportasi, darat, laut, udara. Engkau yang boleh bekerja, Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang boleh menyatakan mujizat kuasa buat bangsa dan negara, dan khususnya kebijakan-kebijakan. Engkau berkati Bapa, khususnya ketenaga kerjaan dan lain-lain juga. Bahkan kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang telah dilakukan, yang sedang dikerjakan, dan saat ini juga Tuhan akan dikerjakan selama corona ini masih berlangsung di tengah-tengah pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan bagi Indonesia, bagi negara kami, bagi pemerintahan kami, bagi dunia di tengah-tengah pandemi yang memicu darurat kesehatan. Tuhan, nyata mujizat-Mu, nyata kuasa-Mu, nyata kehendak-Mu kepada kami. Kami hanya bisa katakan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami mau serahkan kehancuran perekonomian global, kejutaan orang saat ini kehilangan pekerjaan,
serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Kami mau Tuhan, Engkau pulihkan kami dari corona ini. Engkau hancurkan kami, khususnya Tuhan, dari virus corona saat ini. Putuskan jaringan itu dari bangsa dan negara kami. Sehingga pada akhirnya Bapa, kami yang merasa hancur saat ini boleh dipulihkan kembali, boleh dinyatakan mujizat kuasa. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami wabah ini, biarlah Bapa diberikan kesembuhan, mujizat, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah, mereka yang saat ini terisolasi, kami percaya, oh Bapa, mujizat-Mu, kuasa-Mu boleh terjadi buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang yang sedang mengalami wabah corona ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Baik, kita berdoa kembali Bapak Ibu. Pokok doa yang keempat, kelima, dan keenam. Kita berdoa untuk seluruh para medis, dokter, perawat, bahkan staf rumah sakit. Kemudian kita juga doakan, kita berdoa supaya kiranya Injil juga bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka maupun lewat media-media yang digunakan, khususnya media sosial. Kita juga berdoa untuk semua orang Kristen agar tetap percaya kedaulatan Allah, karena Tuhan yang sanggup menyatakan mujizatnya buat bangsa kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita berseru pokok doa yang keempat, kelima, dan keenam. Kita berdoa bersama. Bapak, kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami terus menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, para medis, seluruh dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service yang setiap hari menghadapi pasien, bahkan juga kematian dan COVID-19 ini. Tuhan, Kau yang boleh menyertai mereka, Kau nyatakan mujizat kuasa, Kau lindungi mereka, serta masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan mental. Engkau berkati setiap media yang mereka pakai, Engkau berkati alat-alat medis yang mereka gunakan, Engkau kuduskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka tidak akan terjangkit. Bagaimana Tuhan yang melindungi mereka, karena mereka adalah anak Tuhan yang boleh merawat orang-orang yang saat ini terjangkit virus ini. Nyata mujizat-Mu, kuasa-Mu, nyata kehendak-Mu. Biarlah Bapa, dengan kondisi kami saat ini, kami tidak berhenti memberitakan Injil, kami tidak berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu, baik secara tatap muka, lewat media sosial, lewat live streaming, radio, TV, bahkan juga media-media yang lainnya. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan kuasa bagi kami, khususnya kami orang-orang percaya. Berikan kami kekuatan, berikan kami Bapa, kami adalah orang yang terdepan, garda yang terdepan, yang siap dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan firman, untuk boleh menyatakan terang-Mu, untuk boleh menguatkan orang-orang yang lemah saat ini. Nyata mujizat-Mu bagi kami Bapa. Ajar kami orang-orang yang percaya saat ini tetap percaya kedaulatan Allah dan terdepan dalam memberikan pengharapan kepada orang-orang yang saat ini mungkin juga Tuhan sedang lemah oleh karena virus ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan kembali. Kita mau katakan indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, gunakan doa apanya sehingga
indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat yang aku bersama orang kudus, Kita masuk dalam pokok doa yang kedua. Yang pertama, kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberikan perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita sebutkan namanya satu persatu, Bapak Ibu, yang saat ini mereka sedang sakit, khususnya buat orang tua kita yang rentan terjangkit virus ini, para usinda. Kita terus doakan mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat untuk boleh menghadapi setiap virus yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini harus stay di rumah, belajar di rumah. Kita terus doakan. Kita sebagai orang tua juga terus tetap menjadi berkat bagi anak-anak kita lewat mengajari mereka ketika mereka belajar dalam hal pendampingan kita kepada mereka. Kita berdoa buat pelayanan gereja supaya lewat virus yang sedang kita hadapi, kita terus melakukan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita melayani, khususnya biarlah lewat pelayanan gereja nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita doakan juga terus pergumulan kita untuk misi, khususnya penginjilan GMI Batra Bandung Timur yang ada di Kalimantan. Kita doakan terus pelayanan Guru Injil David Nugroho dan keluarga. Kita doakan juga khususnya perizinan tempat beribadah di pastori kita ini di Sanggar Urip. Kita terus doakan proses balik nama, perizinan kita doakan, dan juga proses pengurusan balik nama juga, bahkan sertifikat yang ada di Batu Licin, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati. Dan yang terakhir juga kita doakan buat keamanan, kenyamanan buat gereja kita yang ada di Jalan Atlas, supaya ketika kita juga tidak beribadah di sana oleh karena virus ini, tapi Tuhan tetap memberkati gereja kita di sana, khususnya orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, supaya dijamah Tuhan, diberkati tetangga-tangga yang ada di gereja kita, supaya mereka juga terus benar-benar menjadi berkat bagi kita. Kita juga doakan khususnya nanti kita berdoa untuk keluarga kita secara pribadi. Kita doakan orang-orang yang kita kasih, Bapak Ibu, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita yang jauh, yang dekat dengan kita. Kita doakan secara pribadi nantinya. Dan setelah itu nanti kita akan menutup secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pokok doa kita yang kedua. Kita angkat suara kita berseru di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau boleh berkati jemaat GMI Batra Bandung Timur, seluruh anggota keluarga, agar Tuhan berikan perlindungan, kesehatan dalam kondisi saat ini yang sedang kami hadapi. Kami percaya khususnya mereka yang masih harus bekerja, harus melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi saat ini. Kau berkati mereka, jemaat yang ada di dalam kota, jemaat yang ada di luar kota. Oh Bapa, berkati mereka, jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit, orang-orang jahat, mara dan bahaya, virus corona. Tapi Engkau yang melindungi, Engkau yang menyatakan mujizat, Engkau yang menyatakan kuasa buat mereka yang saat ini juga Tuhan harus bekerja di luar rumah, harus bekerja di luar kota. Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus Engkau berkati Abang Utahian, Engkau berkati Bu John, Engkau berkati juga Tuhan Abang Papahan, Engkau berkati Bu Marlina, Engkau berkati Bu Lazarus, Engkau berkati juga Tuhan buat
Ibu Awi Sitorus bahkan juga Tuhan, kami doakan buat ST, Papahan, Engkau yang boleh jamah, Engkau yang boleh nyatakan mujizat kuasa, Engkau berkati para usinda kami saat ini Tuhan, yang rentan dengan virus ini, Engkau jamah para usinda, Engkau yang menyatakan mujizat kuasa supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap menyerahkan setiap hidup mereka hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Lindungi seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur, setiap ekonomi mereka, setiap kebutuhan mereka, setiap kesehatan mereka, setiap kebutuhan mereka. Oh Bapa, berkati mereka, kami tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Tuhan senantiasa selalu ada, selalu memberkati, selalu menyertai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak, kami berdoa saat ini mereka sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Kami doakan agar mereka tetap sabar, agar mereka tetap semangat. Engkau berkati mereka tetap sehat untuk dapat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu dosen, yang diberikan Bapak Ibu guru mereka kepada mereka. Kami orang tua yang mendampingi, beri kami kekuatan, kesabaran, kesehatan supaya kami dapat mendampingi anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan kami, biar Bapak dengan kondisi saat ini, kami terus berdoa untuk pelayanan kami. Berkati kami hamba Tuhan, berkati kami sebagai majelis, berkati kami sebagai jemaat Tuhan, terlebih untuk menghiburkan dan menguatkan jemaat dan membawa jemaat GMI Batra Bandung Timur untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan, serta pelayanan yang sedang digumulkan kami saat ini, misi penginjilan GMI Batra Bandung Timur yang ada di Kalimantan Selatan di Suarga. Berkati Bapak pelayanan Guru Injil David Nugroho, Tuhan juga boleh berkati, Engkau berkati juga Tuhan, khususnya perizinan tempat beribadah di Pastori sangat unik. Engkau yang boleh memberikan yang terbaik, menyatakan yang terindah, menyatakan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan buat notaris yang mengerjakan, kami serahkan juga Tuhan saat ini proses balik nama. Tuhan boleh berkati yang ada di Batu Licin, Tuhan keamanan, kenyamanan juga Engkau boleh berkati, khususnya gereja kami, tempat ibadah kami yang ada di Jalan Atlas. Engkau berkati lingkungan di sekitar kami, Engkau berikan keamanan, kenyamanan, Engkau nyatakan mujizat kuasa ketika kami tidak beribadah di sana, tapi Tuhan tetap melindungi. Malaikat Tuhan tetap ada di sana, sehingga nanti ketika kami terbebas dari virus ini Bapak, kami kembali lagi nyaman beribadah tempat kami, khususnya di gereja-Mu di Jalan Atlas. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga kami, kami berdoa buat suami kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Kau berkati hamba suami, Kau berkati Abigail dan juga Ogi, Kau berkati Natalia, Kau berkati ketika kami ada di tempat ini. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit, hal yang buruk, mara dan bahaya. Tapi biar Bapak malaikat-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu yang boleh menyertai kami. Lantai 1, 2, dan 3 diberkati Tuhan, Sanggar Urip diberkati Tuhan. Engkau yang boleh berkati tetangga kanan kiri muka belakang diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan orang-orang jahat, dijauhkan mara dan bahaya, dijauhkan virus-virus corona yang boleh menghancurkan kehidupan dan kesehatan kami. Kami bersyukur juga Tuhan. Kami doakan buat keluarga kami. Kami berdoa buat Nemuru, kami berdoa buat Obed dan istrinya Maim, Bang Desmond, Kak Desmond, menginci kehidupan kesehatan mereka, aktivitas mereka, kesehatan mereka, khususnya usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dijauhkan mereka dari virus corona. Kami serahkan juga keluarga kami, Abang kami Ramli Kalia, Abang kami Ramces Kapona, Manobri Tuhan juga boleh berkati, dijauhkan dari hal yang buruk, mara dan bahaya, kesehatan kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih Bapak. Hari ini Bapak, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, kami juga serukan mereka kepada Tuhan, mereka yang ada di ruang mereka masing-masing, mereka yang saat ini bersama dengan kami berdoa, mereka yang saat ini juga Tuhan tidak ikut bersama kami dengan berdoa bersama, tapi Engkau yang tetap melindungi, menyertai, memampukan mereka melihat kasih Tuhan, memampukan mereka menyatakan bahwa mujizat Tuhan akan nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami yang lemah secara ekonomi, pulihkan kami yang saat ini terpuruk dengan kondisi kesehatan kami, Tuhan berikan kesembuhan buat kami yang saat ini juga Tuhan sedang terpuruk dengan ekonomi kami yang lemah saat ini oleh karena dampak virus corona ini. Tapi kami percaya mujizat-Mu, pemulihan-Mu akan memberkati jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, PWP2M, bahkan Usinda. Kami serahkan mereka, kesehatan mereka, kehidupan mereka, suami, istri, anak-anak, usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga yang tetap beri yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami serahkan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami.
doa demikian. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Shalom buat kita semua. Kebaktian doa malam kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam kebaktian doa malam kita besok di jam 9, dan kebaktian-kebaktian yang lainnya yang masih kita selenggarakan secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.